Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa hebat sekalian? Dan apa kabar Bapak Ibu Guru serta orang tua yang menyaksikan tayangan video ini? Bertemu kembali bersama saya video pembelajaran tentang mata pelajaran matematika. Kali ini saya mengambil pokok bahasan tentang statistika. Dan pada sub pokok bahasan tabel distribusi frekuensi. Adapun yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu pada pendahuluan kita akan melihat atau memahami pengertian statistik dan statistika. Kemudian macam-macam statistik dan macam-macam data penelitian. Dan pada akhirnya kita akan membahas tentang penyajian data dari kumpulan data menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube kami, di Ariza Channel. Silahkan view dahulu, tonton. Apabila bagi Anda bermanfaat dan berguna, silahkan like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Kita masuk kepada kompetensi dasar. Pada kompetensi pengetahuan, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pada keterampilan atau kompetensi keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pengalaman belajar melalui pembelajaran, pengolahan dan penyajian data berkelompok, siswa memperoleh pengalaman belajar yaitu mengolah data mentah dan memaknai hasil yang diperoleh. Kemudian memaknai grafik dari suatu data yang berupa histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Ini akan kita lanjutkan nanti pada video selanjutnya. Yaitu mengantisipasi kesalahan pengambilan kesimpulan dalam memaknai suatu grafik. Adapun diagram alur konsepnya yaitu dari data akan disajikan yaitu penyajian, lalu terbagi menjadi pemusatan data dan penyebaran data. Pada penyajian nanti kita akan membuat atau memahami tentang cara menyusun tabel distribusi frekuensi yang kemudian untuk digunakan sebagai bahan membuat grafik. Grafiknya adalah histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Pada pemusatan data, kita akan nanti memahami tentang rata-rata, atau mean, nilai tengah atau median, dan modus. Kemudian pada penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Nah, pada video ini, atau video kali ini, saya akan membahas tentang penyajian data. Sampai kepada membuat tabel distribusi frekuensi. Kita masuk ke pendahuluan. Pengertian statistik dan statistika. Statistik dalam bahasa Latinnya status dan dalam bahasa Inggrisnya state. Yang sama-sama mempunyai arti atau makna yaitu kesatuan politik. Dia berkaitan dengan suatu negara saat itu. Statistika dahulu lebih berfungsi untuk melayani keperluan administrasi negara atau catatan tentang kekayaan negara. Misalnya tentang penduduk, pajak, dan persiapan perang, serta lain-lainnya. Di zaman sekarang, statistika berkembang dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penarikan kesimpulan sampai pada pembuatan keputusan. Sebenarnya statistika itu adalah data, ilmu, dan alat. Dari data dengan menggunakan ilmu statistika, dia menjadi suatu alat yang dapat membantu di dalam berkegiatan.
Jadi antara statistika dengan statistik, ya pada intinya statistik itu adalah datanya atau hasil yang diperoleh yang sebelumnya harus kita pahami dahulu sebelum statistik itu ada atau muncul. Kita harus memahami tentang statistika, yang artinya statistika ini adalah ilmu yang digunakan untuk cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penarikan kesimpulan sampai pada membuat keputusan. Maka perbedaan antara statistik dan statistika adalah antara hasil dan cara. Macam-macam statistik. Statistik ada dibagi dua menjadi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh, meringkas dan menyajikan, serta melakukan pengukuran pemusatan dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan mudah dipahami. Apa saja yang dipelajari di dalam statistik deskriptif atau bagiannya, yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan data diantaranya rata-rata, median, dan modus. Untuk ukuran letak data, ring, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Untuk ukuran penyebaran data, bentuk lainnya adalah kuartil, desil, dan persentil. Selain dari deskriptif, statistik dibagi menjadi inferensial, yaitu cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Statistik inferensial terbagi dua lagi menjadi statistik inferensial parametris dan non-parametris. Pada statistik inferensial parametris, dia bersifat kuantitatif dan berdistribusi normal. Pada inferensial non-parametris, distribusinya tidak dapat diasumsikan normal. Lebih banyak yang berskala ukur nominal atau ordinal atau data kualitatif. Jadi di sini kuantitatif, di sini kualitatif. Kuantitatif dia berupa angka dan kualitatif dia berupa deskripsi. Oke, kita lanjutkan lagi. Macam-macam data penelitian. Tadi sudah disinggung ada data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi data itu terbagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Bisa juga dia sifat, karakter. Sedangkan data kuantitatif, data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Jadi seandainya data kualitatif dia berupa deskripsi atau semacam karakter atau semacam kalimat atau kata, maka diubah atau dijadikan bentuk angka, maka disebut data kuantitatif. Data kuantitatif ini terbagi dua lagi, yaitu dari data diskrit dan kontinum. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Jadi sifatnya mencacah, tidak mengukur atau bukan mengukur. Sedangkan data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Pada data kontinum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ordinal, interval, dan rasio. Ordinal, data yang berjenjang atau berbentuk peringkat. Kalau untuk interval, datanya yaitu yang berjarak sama tetapi tidak mempunyai nilai 0 atau absolut mutlak. Sedangkan continuum rasio, data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu penyajian data. Masalah pertama. Kita lihat masalah pertama, yaitu ada informasi tentang laju pertumbuhan penduduk Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia telah
meningkat 3 kali lipat dari 73,3 juta jiwa pada tahun 1945 menjadi 255,5 juta jiwa pada tahun 2015. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi negara keempat di dunia dengan penduduk terbanyak setelah Tiongkok, Cina 1,4 miliar jiwa, kemudian disusul India 1,3 miliar, dan Amerika Serikat 325 juta jiwa. Nah, dari teks ini, jika dituangkan ke dalam bentuk grafik atau diagram, kita peroleh sebagai berikut. Nah, ini adalah diagram batang dari hasil data atau masalah di atas tadi, yaitu menganalisa data tersebut dengan ilmu statistika. Jumlah penduduk Indonesia pada 47 tahun ke depan dapat diprediksi berlipat ganda. Tentu hal ini membutuhkan upaya yang serius dari pemerintah untuk mengendalikan tingkat kelahiran, sehingga menekan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu 2010 sampai 2015. Jadi tampak dari peningkatan grafik ini terlihat jelas jumlah peningkatan atau pertumbuhan penduduk mulai dari tahun 1945 sampai 2015 terus meningkat. Kemudian dapat juga dituangkan atau dibuat dalam bentuk diagram garis. Namun demikian, pemerintah masih perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dengan menganalisa data penduduk pendukung dengan ilmu statistika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu statistika dapat digunakan sebagai alat bantu pembuat kebijakan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat pemerintahan. Nah, sekarang kita lihat pada uji kompetensi. Berikut ini adalah tabel data SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dari tabel ini, dia bentuknya tabel, ada nama provinsi, nama kabupaten pada provinsi, SMA-nya negeri dan swasta, kemudian untuk SMK juga negeri dan swasta. Nah, dari tabel data SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Selatan ini, maka silakan atau boleh kalian buat dalam bentuk diagram batang dan diagram garisnya seperti contoh masalah 1 sebelumnya. Jadi nanti kalau dalam pembuatan diagram batangnya ada sebanyak kabupaten kota 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Nah, di sini ada 15, berarti ada 15 batang dengan bentuk berdampingan dengan SMK. Jadi untuk tidak dipisah, untuk SMA misalnya batangnya berwarna misalnya merah, untuk SMK misalnya biru. Atau kalau pakai pensil atau alat tulis biasa mungkin dibedakan dengan diarsir dengan tidak diarsir misalnya batangnya. Jadi dia bentuk diagram batang ganda. Sama halnya dengan diagram garis. Jadi pada titik SMA dan SMK pada bidang koordinat kartesius, ya jumlahnya di jumlah pada sumbu Y, kemudian untuk data pada sumbu X. Untuk SMA mungkin digunakan warna hitam, kalau menggunakan alat sederhana yaitu pena, dan mungkin yang SMK menggunakan pensil atau pena berwarna lain. Selanjutnya kita masuk kepada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penyajian data statistik data berkelompok dalam bentuk tabel di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval. Pengolahan data ke dalam distribusi frekuensi dipergunakan untuk mempermudah atau mendapatkan informasi yang berguna tentang data yang tersedia. Jadi tabel distribusi frekuensi ini
kegunaannya adalah mempermudah kita dalam memperoleh informasi dan tampilan yang sangat mudah untuk dianalisa atau diperhatikan, sehingga dari kumpulan data yang banyak nanti akan menjadi satu tabel yang singkat. Adapun langkah-langkah kita yang dapat dilakukan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, yang pertama, urutkan data. Tapi kalau datanya terlalu banyak, tidak harus diurutkan. Cukup kita tandai saja yang mana data yang sudah dimasukkan atau belum dimasukkan. Dengan cara mungkin dari kumpulan data nanti diberi tanda coret, sehingga menunjukkan bahwa itu sudah kita hitung atau kita lihat. Jadi hanya di sini kita lihat atau kita cari dari kumpulan data nanti adalah data yang paling besar dan data atau nilai yang paling kecil. Apa gunanya? Untuk menentukan range atau rentang atau jangkauan. Yaitu nilai terbesar maksimum dikurang nilai minimum, itu adalah range atau rentang. Kemudian untuk menentukan banyak kelas. Nah, dalam menentukan banyak kelas ini ada dua kemungkinan. Ada yang memperkirakan bahwa saya akan membuat banyak kelasnya sebanyak 5 misalnya. Atau 7. Jadi untuk membuat kelas itu idealnya dia bernilai atau banyaknya ganjil. Misalnya minimal 5, 7, 9 gitu. Kalaupun memang harus genap tidak jadi masalah. 6, 8, banyak kelas tidak masalah. Yang penting dari kumpulan data itu bisa terakomodir atau masuk. Ada juga cara lain menentukan banyak kelas adalah menggunakan aturan Sturges. Ya sebenarnya bukan disebut sebagai rumus, tapi aturan Sturges ini diformulakan atau ya kalau mendengar rumus itu tampaknya ya bagi siswa itu hal yang sangat menakutkan, padahal tidak sama sekali. Banyak kelas itu pada aturan Sturges itu 1 ditambah 3,3 log n. Di mana n ini adalah banyaknya data yang ada atau yang tersedia. Selanjutnya, setelah dapat banyak kelas dengan cara menggunakan aturan Sturges, atau kita bisa menentukan sendiri. Kalaupun tidak menggunakan aturan Sturges, kita dapat memperkirakan bahwa data tersebut bisa kita ambil banyak kelasnya 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya adalah panjang atau lebar kelas, atau panjang kelas atau lebar kelas lah, sama. Bisa disingkat dengan P atau L. Jadi panjang kelas P itu diperoleh dari rentang pada langkah 2 dibagi dengan banyak kelas pada langkah 3. Jadi rentang tadi dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kemudian banyak kelas tadi bisa menggunakan dengan cara menentukan sendiri, diperkirakan dengan cara perkiraan banyaknya kelas, atau menggunakan aturan Sturges. Boleh. Yaitu panjang kelas rentang dibagi banyak kelas. Lalu menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Apakah harus ujung bawah kelas interval pertama itu harus yang nilai terkecil atau minimum dari satu data itu, kumpulan data? Tidak juga. Jadi yang penting data dari kumpulan data yang ada atau pada masalah itu semuanya masuk atau terakomodir pada tabel nantinya. Sekilas info, aturan Sturges ini diucapkan oleh matematikawan Jerman Albert Sturges pada tahun 1926. Nah, untuk lebih memperdalam lagi dari uraian materi tentang langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi, saya ajak Anda untuk melihat contoh soal. Ya,
Pada contoh soal, ada suatu kumpulan data diperoleh dari 40 kali pengukuran. Pengukuran ini teliti sampai milimeter terdekat. Ada 40 data atau datum. Jadi datum itu satu persatu disebut datum, tapi kalau semuanya disebut kumpulan data atau data. Pasti pertanyaannya, buatlah tabel distribusi frekuensi untuk kumpulan data tersebut. Langkah pertama, kita menentukan ring. Ring diperoleh dari nilai terbesar maksimum dikurang nilai terkecil atau minimum dari kumpulan data ini. Jadi kalau kita cek atau kita perhatikan, data terkecilnya ada 119. Sini. 119, data terbesarnya atau maksimumnya 176. Ya, ini. Sehingga kita peroleh ring atau rentang data terbesar dikurang data terkecil sama dengan 176 dikurang 119. Kita mendapatkan 57. Langkah 2 sebenarnya kalau kita lihat data ini 40, datumnya 40 atau data kumpulan datanya ada 40, maka idealnya dapat diperkirakan 7. Apa 7? Banyak kelasnya. Kalau kita buat 6 atau buat 8 dan seterusnya, mungkin itu yang nanti akan menjadi pertanyaan untuk kita bernalar, mengapa banyak kelas tidak ditetapkan 6 misalnya. Nah, silakan nanti kalian uji coba apa yang terjadi kalau kalian tetapkan banyak kelasnya 6 atau ada yang mau 8 misalnya. Jadi nanti dilihat dan nanti akan ditarik suatu kesimpulan dari hasil Anda bernalar melalui analisa Anda sendiri. Kita kembali lagi setelah kita menentukan atau mendapatkan hasil ringnya atau rentangnya, kita tentukan banyak kelas menggunakan aturan Sturges. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, dengan mana N-nya adalah 40. Kalau kita melihat tabel logaritma, log 40 itu adalah 1,6. Kita menggunakan kalkulator boleh. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K sama dengan 1 tambah 3,3 log 40. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,6. Kita kalikan dulu, 3,3 dikali 1,6 diperoleh 5,28. Jadi K-nya sama dengan 1 ditambah 5,28. Maka K sama dengan 6,28. Nah, di sini tadi timbul pertanyaan, kenapa tidak diambil 6? Nah, itu. Jadi, idealnya sebenarnya ganjil, maka itu diambil 7. Atau ditetapkan atau dibulatkan menjadi 7. Pembulatan di sini bukan pembulatan nilai. Pembulatan untuk menentukan banyak kelas. Kalau pembulatan nilai tidak bisa masuk 7, 6,28 dia tetap 6. Jadi di sini hanya pembulatan untuk menentukan banyak kelas. Hanya dibatasi di situ. Tidak berlaku umum. Langkah ketiga, menentukan panjang kelas. Tadi kita peroleh ring atau rentang. Sudah kita peroleh banyak kelas, maka panjang kelasnya adalah rentang dibagi banyak kelas. 57 dibagi 7, 8,143. Nah, pembuatan di sini kembali tidak melihat bahwa dia 8,143 ini berarti harus 8, tidak bisa sampai ke 9. Maka kalau dia 8, hasilnya nanti bagaimana? Maka kita ambil 9. Jadi ini adalah menjadi pertanyaan diskusi kalian, entah secara bersama rekan atau bersama orang tua di rumah atau bersama kawan di lain sekolah, boleh untuk berdiskusi mengenai contoh soal ini, di mana langkah-langkahnya sudah kalian pahami. Nah, hasil ini dari langkah 1, 2, dan 3 ini, maka kita akan memperoleh tabel distribusi frekuensi.
Nah, tabel distribusi frekuensi data berkelompok yang kita peroleh adalah kita ambil data terendah atau minimum 119 tadi, dan yang terbesar adalah 175. Nah, turus ini adalah cara menghitung atau menentukan banyaknya nilai yang berada pada kelas ini. Antara 119 sampai 127 ada berapa banyak? Dengan cara melihat data pada soal. Jadi 157 kita coret, ya masuk kepada misalnya di kelas keberapa? 157 berada di sini, maka dibuat garis 1. Kemudian kita lihat lagi misalnya datanya 148, bisa membacanya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Misalnya 148, dari 148 ini kita coret 148 berada di sini, di kelas berapa? Misalnya di kelas keempat, buat coret garis. Sudah sampai 5 baru dibuat garis seperti ini. Ini namanya metode atau cara turus. Dari sini setelah kita peroleh kan, maka kita bisa lihat ini jumlahnya 3, tuliskan frekuensinya atau banyaknya nilai yang berada antara 119 sampai 127 adalah 3 buah, bukan angka 3 tapi 3 buah. Antara 128 sampai 136 ada 6. Setelah kalian mencacah satu persatu 40 data pada contoh soal atau pada masalah sebelumnya. Nah, dari tabel distribusi frekuensi yang diperoleh ini, nanti kita akan mendapatkan atau menemukan istilah-istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Jadi ada kelas interval, ada frekuensi, panjang interval, batas bawah pada kelas interval, batas atas kelas interval, tepi kelas bawah atau tepi bawah, tepi kelas atas atau tepi atas. Jadi istilah-istilah ini nanti akan kita pahami dengan sendirinya dengan cara kita banyak-banyak membuat atau mengerjakan latihan soal membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi akan dengan sendirinya kita akan ingat dengan banyak-banyak latihan. Jadi dengan banyaknya latihan, apa yang kita lakukan sebelumnya itu akan kita ingat. Oke, kita lihat lagi istilah-istilah tadi. Jadi tabel data distribusi frekuensi itu dia hanya bentuknya 2 kolom, yaitu kelas, kemudian frekuensinya. 119 sampai 127 itu disebut kelas pertama. Jadi tabel ini memiliki 7 kelas. 7 kelas yang sudah ditentukan pada langkah-langkah saat pembuatan tabel distribusi frekuensi. Jadi sudah kita tetapkan sebelumnya ada 7 kelas. Nah, 119 sampai 127 ini adalah kelas pertama. 128 sampai 136 adalah kelas kedua. Kalau ditanya kelas ke-6, jawabannya adalah 164 sampai 172. Kelas ke-5. Kelas ke-5 adalah 155 sampai 163. Itu adalah kelas. Banyak kelas 7, kelasnya ada 7 kelas, kemudian ada kelas pertama, kedua, dan seterusnya sampai kelas ke-7. Lalu berikutnya, untuk data di sebelah kiri atau di depan, 119, 128, sampai yang ini 173, ini dinamakan batas bawah kelas. Batas bawah kelas. Jadi misal ditanya berapa batas bawah kelas keempat, jawabannya adalah 146.
Berapa batas bawah kelas kedua? Jawabannya adalah 128. Jadi di sebelah kiri ini, atau yang di awal atau yang di pertama, disebut batas bawah. Nah, di sebelahnya disebut batas atas. Kalau ada pertanyaan, atau berapa nilai batas atas pada kelas ketiga? Maka batas atas kelas ketiga adalah 145. Berapa batas atas kelas ke-6? Misalnya 172 dan lain-lainnya. Nah, setelah kita tahu atau dapat menentukan batas bawah, kita juga akan menemukan sendiri atau dapat menentukan tepi bawah. Tepi bawah kelas yaitu diperoleh batas bawah yang kita lihat langsung sudah itu dikurang 0,5. Jadi tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Sebaliknya tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Misalnya ada pertanyaan, berapa tepi bawah kelas keempat? Tepi bawah kelas keempat, kita lihat tuh batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 146. Maka tepi bawahnya adalah 146 dikurang 0,5. Jadi 145,5. Berapa tepi atas kelas ke-6? Nah, berarti 172 itu batas atas ditambah 0,5 jadi 172,5. Berapa tepi bawah kelas ke-5? Nah, itu jadi batas bawah kelas ke-5 155 dikurang 0,5. Nah, itu masalah tentang banyak kelas atau kelas, kemudian batas atas, batas bawah, tepi atas. Kemudian frekuensi itu adalah banyaknya yang muncul pada tiap kelas atau banyaknya data pada tiap kelas. Nanti ada istilahnya panjang kelas. Panjang kelas ini adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Kalau ditanya berapa panjang kelas ke-3. Jadi tepi atas kelas ketiga 145,5 dikurang 136,5. Itu panjang kelasnya. Jadi panjang kelasnya semuanya harus sama. Jadi setiap kelas dari kelas pertama sampai kelas ke-7 panjang kelasnya sama. Semuanya sama. Ada cara yang lebih mudah yaitu batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Misalnya 127 kurang 119 ditambah 1. Cara lainnya, atau tepi atas dikurang tepi bawah. Kalau menggunakan batas atas dikurang batas bawah berarti ditambah dengan 1. Nah, titik tengah kelas. Titik tengah kelas ini sangat penting sekali kalian pahami dan ingat karena akan digunakan selanjutnya pada ukuran pemusatan data, ukuran letak, dan ukuran penyebaran pada tabel distribusi frekuensi. Titik tengah kelas. Jadi titik tengah kelas ini sangat memegang peranan penting pada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yaitu tengah-tengah antara 119 sampai 127, 128 sampai 136 di tengah-tengahnya itu disebut titik tengah kelas. Caranya adalah 1/2 kali tepi atas ditambah tepi bawah. Atau tepi atas tambah tepi bawah dibagi 2. Boleh. Jadi ingat sekali lagi titik tengah kelas ini sangat berperan penting pada pembelajaran tentang statistika berikutnya. Jadi ini yang harus kalian sangat pahami. Untuk menentukan min, median, modus, kemudian kuartil, desil, persentil, kemudian simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, dan seterusnya. Maka titik tengah ini nanti akan selalu digunakan. Oke, mungkin sudah cukup jelas atau masih kurang nanti bisa kita diskusikan di lain waktu dan kesempatan. Di akhir
seperti biasa ada uji kompetensi untuk kalian. Silakan kalian amati. Ada 2 buah masalah atau soal. Yaitu yang pertama yang diinginkan adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Nomor 1 dan nomor 2 hanya berbeda jumlah banyaknya data. Kalau nomor 1 ada 48, nomor 2 ada 100 datum atau data. Jadi kalau menggunakan aturan Sturges, menggunakan log, ini diberikan keterangan atau informasi bahwa log 48 dengan melihat tabel logaritma atau kalkulator, menggunakan bantuan kalkulator, diberikan di sini. Atau kalau tidak, kalian bisa memperkirakan berapa banyak kelas yang diinginkan. Jadi bisa memperkirakan dahulu. Apakah itu boleh? Boleh, tidak jadi masalah. Tapi kalau menggunakan aturan Sturges juga baik. Nah, silakan dibuat, dikerjakan. Kembali lagi, saya katakan bahwa jika ada permasalahan dan hal-hal yang perlu dipertanyakan, mari kita diskusikan. Kita diskusikan menggunakan berbagai media. Mungkin yang paling mudah kita bisa diskusi menggunakan WhatsApp dan seterusnya. Bisa melalui berdiskusi dengan saya sebagai guru kalian, juga bisa kalian diskusi bersama rekan-rekan kalian di dalam satu kelas atau di kelas yang lain atau sahabat kalian di luar sekolah kalian. Jadi belajar itu banyak sumber, banyak tempat, dan setiap yang kita lakukan bersama biasanya dapatkan ilmu-ilmu baru, sharing, bertukar informasi. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita dari sebelumnya sampai hari ini. Itu saja. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan materi pembelajaran selanjutnya. Yang insya Allah nanti kita akan masuk kepada materi tentang membuat atau menggambar histogram, ogive, poligon frekuensi dengan menggunakan tabel distribusi kumulatif, kurang dari, lebih dari, dan sebagainya. Nantikan video selanjutnya untuk melengkapi mengenai sub pokok bahasan penyajian data. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Like jika Anda merasa video ini baik dan bermanfaat. Subscribe, Anda akan mendapatkan informasi-informasi video lainnya. Dan share seluas-luasnya, kita berbagi untuk hanya sebagai bahan referensi. Video ini masih jauh daripada sempurna, tapi paling tidak bisa mengakomodasi pembelajaran jarak jauh. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi nanti pada video-video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.